teman-teman, pada kesempatan hari ini saya dan teman-teman kelompok saya dari kelas komunikasi pemasaran terpadu akan membawakan materi mengenai segmentasi, positioning, dan targeting. Selamat mendengarkan. Pada materi pertama, saya akan membawakan mengenai segmentasi. Segmentasi sendiri terdiri atas 4 hal. Yang pertama demografik, yang kedua geografik, yang ketiga psikografik, dan yang keempat merupakan behavior. Pertama, saya akan melakukan pembahasan terhadap demografik. Dalam hal ini, kita akan menggunakan studi kasus KFC. KFC sendiri melakukan segmentasi usia dan pekerjaan. Yang pertama mengenai usia, itu dilakukan melalui rentang usia dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Kemudian mengenai pekerjaan, dilakukan dari pekerjaan yang non-kantoran, kantoran, siswa, dan mahasiswa. Selanjutnya, semua itu difokuskan kepada siswa dan mahasiswa yang berusia 13 hingga 24 tahun. Hal itu terjadi karena KFC sendiri memberikan tempat yang nyaman sehingga banyak siswa maupun mahasiswa yang selesai melakukan kegiatan pembelajaran datang ke KFC untuk hanya sekedar nongkrong maupun mengerjakan tugas ataupun belajar bersama dengan teman-teman yang lainnya. Kita masuk ke bagian yang kedua. Bagian kedua saya akan menjelaskan mengenai geografik. Di sini geografik sendiri oleh KFC dilakukan melalui segmentasi kota-kota besar. Nah, kota-kota besar ini tentunya berfokus kepada bagian tengah kota. Contoh kota-kota besar yang menjadi target dari KFC sendiri seperti Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, Bandung, dan lain sebagainya. Kita masuk ke bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga sendiri merupakan psikografik. Hal ini oleh KFC difokuskan kepada pola perilaku siswa dan mahasiswa, di mana mereka ketika mengunjungi KFC bisa mendapatkan pelayanan yang sangat cepat. Di sini mereka menunjukkan bahwa mereka sangat menyukai yang namanya instant lifestyle, karena mereka sembari belajar sambil mengerjakan tugas maupun menongkrong, mereka bisa langsung mendapatkan makanan tanpa harus menunggu lama. Selain itu, KFC sendiri bisa memberikan tempat kenyamanan yang berbeda untuk makan sehingga memunculkan pola konsumsi pribadi menjadi berkelompok yang hal tersebut mempengaruhi kelas sosial mereka. Segmentasi yang ketiga adalah behavior dari perilaku konsumen. Segmentasi ini menunjukkan informasi mengenai perilaku konsumen berdasarkan pengalaman membeli mereka, seperti apa yang mereka beli, kapan mereka melakukan pembelian, dan berapa biaya yang mereka keluarkan. Informasi ini sangat penting untuk perusahaan untuk menentukan target konsumen pada produk atau jasa mereka sehingga pemasaran dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Contoh pada perusahaan KFC. KFC merupakan restoran cepat saji yang hampir dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat di dunia. Dalam seminggu, setiap orang pasti mengkonsumsi ayam, sehingga KFC berusaha memenuhi kebutuhan makan berdasarkan perilaku tersebut. Contoh lain adalah ketika KFC akan mengadakan promo makanan atau minuman. Maka KFC akan menentukan target konsumen siapa saja yang akan mereka sebarkan promo tersebut agar pemasaran dapat berjalan lebih efektif. Hal ini dapat mereka lihat berdasarkan histori pembelian para konsumen. Mereka akan memilih orang-orang yang sebelumnya membeli makanan atau minuman yang sedang promo, atau mereka melihat seberapa sering konsumen A membeli makanan atau minuman yang sedang promo. Hal ini telah diterapkan oleh KFC yang menaruh sejumlah iklannya di berbagai online platform seperti YouTube, Instagram, dan lain-lainnya. Canggihan teknologi kini mampu untuk menampilkan track atau histori pencarian seseorang di internet, sehingga perusahaan akan tahu apa yang diinginkan atau sedang dicari oleh para konsumennya. Maka perusahaan akan menampilkan iklan yang sesuai dengan keinginan konsumen tersebut. Setelah memahami segmentasi, maka kita akan beralih ke tahap yang kedua, yaitu targeting. Targeting perlu dilakukan oleh perusahaan untuk membantu perusahaan dalam mendapatkan keuntungan dan ROI atau Return on Investment. Philip Kotler menyampaikan, terdapat metode yang digunakan untuk membuat targeting menjadi lebih efektif. Metode tersebut disebut metode DAR. Yang pertama, D atau distinct. Segmentasi di sini harus
memiliki perbedaan dengan segmentasi perusahaan lainnya. Dalam contoh perusahaan KFC, telah kita pahami bersama bahwa segmentasi KFC adalah anak muda umur 13-24 tahun yang gemar pergi ke KFC untuk makan, les, bekerja kelompok maupun nongkrong. Nah, dalam tahap ini akan lebih dikerucutkan lagi menjadi anak umur 13-24 tahun yang gemar ke KFC serta memiliki minat kepada makanan ayam atau fast food. Yang kedua, accessible, atau dalam target ini atau dalam tahap ini segmen harus dapat diraih melalui distribusi yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam hal ini tentu kita sudah familiar dengan KFC karena kita dapat menemukan KFC di berbagai macam tempat, baik itu di kota dan juga tempat lainnya. KFC ingin untuk berada di dekat konsumen dengan cara apa? Ia mendirikan KFC baik di pusat perbelanjaan maupun ia mendirikan bangunannya sendiri, sehingga konsumen yang mencari KFC akan dapat lebih mudah dan mengkonsumsi KFC di mana saja dan kapan saja. Kemudian tahap yang ketiga yaitu measurable, di mana segmen harus dapat diidentifikasi dan juga dapat diukur. Kita ketahui bahwa target dari perusahaan KFC ialah anak muda berumur 13-24 tahun yang terdiri dari pelajar SMP, SMA maupun mahasiswa. Pelajar SMP maupun SMA tentu akan mengunjungi KFC ketika jam pelajaran telah usai atau ketika jam makan siang. Sedangkan untuk mahasiswa, mereka cenderung akan mengunjungi KFC sesuai dengan jam pelajaran atau sesuai dengan jadwal perkuliahan mereka. Namun tidak dipungkiri, baik untuk siswa, pelajar, SMP, SMA, maupun mahasiswa untuk pergi ke KFC untuk makan maupun nongkrong dengan teman-temannya pada waktu sore hari maupun pada waktu dini hari. Konsep yang keempat atau metode yang keempat yaitu profitable, di mana segmentasi harus besar sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan dan juga mendapatkan pendapatan secara tetap. Sudah kita sebutkan berkali-kali bahwa target dari perusahaan KFC ialah anak muda berumur 13-24 tahun yang gemar makanan fast food dan juga yang gemar ayam. Maka, ketika anak-anak muda berkumpul bersama teman-temannya, tentu mereka seringkali akan lupa waktu. Maka mereka memerlukan tempat yang nyaman. KFC sebagai perusahaan restoran makanan menjawab minat dari anak muda tersebut atau target mereka dengan menyediakan fasilitas 24 jam oleh KFC. Kemudian bagi peminat menu fast food maupun menu ayam-ayam lainnya juga selalu disediakan oleh perusahaan KFC selama 24 jam. Perusahaan KFC yang merupakan perusahaan franchise terkenal yang buka selama 24 jam tentunya akan selalu melayani target maupun konsumennya untuk membeli ayam atau membeli menu-menu fast food lainnya. Dengan usaha yang dilakukan oleh perusahaan KFC tersebut, KFC tentunya akan mendapatkan pendapatan yang tetap serta mendapatkan keuntungan secara terus-menerus karena usaha yang dilakukannya tersebut telah maksimal. Nah, setelah perusahaan melakukan targeting, perusahaan sangat penting untuk melakukan positioning. Apa itu positioning? Positioning merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempengaruhi benak konsumen yang telah menjadi target. Nah, agar target lebih mudah dipengaruhi, perusahaan perlu melakukan penyamaran posisi atau penyamaan misi dengan konsumen. Selain itu, perusahaan juga harus berfokus pada media yang digunakan untuk melakukan pemasaran. Nah, untuk setiap perusahaan pasti memiliki kompetitor atau pesaing yang sesuai dengan perusahaannya. Nah, dalam hal ini perusahaan perlu memiliki sebuah kelebihan atau keunikan khusus agar dapat membedakan dengan perusahaan lain. Nah, ini yang bisa disebut dengan USP atau Unique Selling Proposition. Kemudian terdapat 3 prinsip utama yang dapat disusun sebuah USP. Yang pertama adalah memahami apa yang dihargai dan disukai oleh customer. Pada tahap ini, perusahaan dapat melakukan brainstorming mengenai apa yang dihargai dan disukai oleh para customer. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan cara wawancara, group discussion, ataupun cara lainnya. Selain itu, perusahaan juga dapat melakukan brainstorming dengan para kompetitor
untuk melakukan atau menentukan apa yang disukai dan dihargai oleh para customer. Pada tahap ini, KFC telah melakukan kegiatan untuk memahami para customernya, yaitu dengan cara memberikan survei melalui Guest Experience Survey yang dapat dikunjungi di kfcvisit.com. Nah, pada survei ini ditujukan oleh seluruh para customer KFC untuk memberikan sebuah data bagi KFC. Nah, dari data tersebut diharapkan KFC dapat mengetahui apa sih yang dihargai dan disukai oleh para customernya. Nah, selain itu, KFC juga telah memberikan promosi melalui media sosial. Nah, pada tahap ini promosinya itu disesuaikan dengan big data, sehingga ketika KFC memberikan sebuah promosi melalui media sosial dapat memberikan ketertarikan yang khusus untuk para konsumennya. Nah, pada tahap ini sehingga KFC telah memberikan sebuah pemasaran secara efektif. Tahap yang kedua adalah memetakan posisi kompetitor. Nah, pada tahap ini perusahaan harus dapat memetakan posisi perusahaannya dengan para kompetitor lainnya, serta berusaha memposisikan pada diri konsumen. Nah, pada hal ini perusahaan dapat memahami bagaimana mereka melihat sebuah produk. Nah, berdasarkan hasil dari big data atau hasil survei yang didapat melalui brainstorming, KFC dapat mengurangi atau menghilangkan hal-hal yang kurang cocok pada posisinya, serta dapat menambahkan sebuah output atau program yang dapat diberikan oleh customer, sehingga dapat disesuaikan dengan posisinya, perusahaan, kompetitor, maupun customer-nya. Nah, pada akhirnya perusahaan dapat melakukan pemasaran sesuai dengan targetnya. Nah, setelah perusahaan melakukan targeting, perusahaan sangat penting untuk melakukan positioning. Apa itu positioning? Positioning merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempengaruhi benak konsumen yang telah menjadi target. Nah, agar target lebih mudah dipengaruhi, perusahaan perlu melakukan penyamanan posisi atau penyamaan misi dengan konsumen. Selain itu, perusahaan juga harus berfokus pada media yang digunakan untuk melakukan pemasaran. Nah, untuk setiap perusahaan pasti memiliki kompetitor atau pesaing yang sesuai dengan perusahaannya. Nah, dalam hal ini perusahaan perlu memiliki sebuah kelebihan atau keunikan khusus agar dapat membedakan dengan perusahaan lain. Nah, ini yang bisa disebut dengan USP atau Unique Selling Proposition. Baik, sekarang kita masuk ke dalam bagian positioning map. Jadi di sini kelompok memilih 5 brand yang serupa dengan KFC, yaitu McDonald's, Richeese Factory, AW, Wendy's, dan juga CFC. Nah, kita bisa lihat di gambar ini, kalau KFC, McD, Richeese Factory, AW, dan Wendy's itu termasuk dalam golongan high price dan juga high quality. Akan tetapi, kita bisa lihat juga kalau misalnya di sini CFC masuk ke dalam golongan low price dan high quality. Kenapa begitu? Karena jika dibandingkan dengan brand-brand lainnya, harga yang ditawarkan oleh CFC memang lebih murah. Akan tetapi walaupun lebih murah, produk yang ditawarkan kualitasnya tidak kalah dengan produk-produk yang di atas tersebut. Nah, lalu kita juga bisa melihat di sini kalau KFC dan McDonald's itu bersebelahan atau berdandingan. Nah, artinya McDonald's dan KFC ini dia memang termasuk dalam high price, namun dia masih bisa dijangkau oleh masyarakat, masih bisa dengan mudah dijangkau oleh masyarakat. Jika dibandingkan dengan Richeese, AW, dan Wendy's. Brand selanjutnya yang digunakan sebagai perbandingan adalah Wendy's. Wendy's termasuk dalam kategori high price namun low quality. High price karena harga menu yang terdapat di Wendy's jauh lebih mahal dibandingkan KFC, namun kualitasnya tidak sebaik KFC. Kemudian brand selanjutnya ada AW, di mana AW juga termasuk dalam kategori high price, namun kualitasnya jauh lebih baik dibandingkan Wendy's. Untuk gerai sendiri, gerai Wendy's lebih sedikit daripada gerai AW, maka kelompok memasukkan AW ke dalam kategori high price, namun kualitinya lebih bagus dibandingkan Wendy's karena peminatnya jauh lebih banyak dibandingkan Wendy's walaupun tidak sebanyak KFC maupun McD.
Brand terakhir adalah CFC, di mana kita tahu bahwa dari kesekian brand yang telah disebut, CFC merupakan brand paling murah dan termasuk dalam kategori low price dan low quality. Kenapa low price dan low quality? Karena kualitasnya lagi-lagi tidak sebanding dengan KFC maupun McD. Namun harganya juga jauh di bawah KFC dan juga McD, sehingga biasanya peminat CFC jauh lebih sedikit dibandingkan McD maupun KFC. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.